Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sadi Rizal dari kelas IF 4701 S1 Informatika PJJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, pendahuluan. Sumber hukum dan nilai Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran bersifat global sehingga memerlukan penjelasan, maka hadis Rasulullah memberikan penjelasan yang diperlukan dalam mengamalkan Al-Quran. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad wafat, masih banyak persoalan agama yang muncul. Oleh karena itu diperlukan para ijtihad dari para ulama. Hukum Islam ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan juga ijtihad. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini sebagai pedoman bagi umat seluruh manusia. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Makna Al-Quran dalam bahasa yaitu bacaan atau pengajaran. Kemudian secara istilah Al-Quran adalah merujuk kepada kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu ilahi dan pedoman utama dalam ajaran agama Islam. Kemudian pengertian dari as-sunnah atau hadis adalah laporan tertulis atau lisan tentang tindakan, perkataan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini digunakan sebagai sumber tambahan untuk menjelaskan dan memahami ajaran dalam Al-Quran. Kemudian secara bahasa, hadis juga diejat sebagai hadis adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti berbicara atau perkataan. Secara istilah, hadis merujuk pada koleksi, laporan, atau narasi yang menyampaikan kata-kata tindakan, persetujuan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijtihad, adalah konsep dalam Islam merujuk kepada usaha, upaya, untuk melakukan interpretasi dan penentuan hukum fikih berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam syariah. Proses ijtihad melibatkan analisis, pemahaman, dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kemudian sejarah dari Al-Quran itu sendiri adalah Al-Quran tidak lepas dari sebuah tempat yang bernama Gua Hira. Sebab di tempat tersebut turun wahyu pertama yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat tersebut menandai diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Sejarah pembukaan Al-Quran ada dua masa atau dua periode. Yang pertama periode Abu Bakar As-Siddiq. Pada kepemimpinan beliau, terdapat peperangan yang disebut Riddah atau perangan apostasi. Umar bin Khattab mengusulkan untuk menghimpun Al-Quran dalam bentuk buku dan untuk menghindari kehilangan hafalan di antara para penghafal. Kemudian di periode Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan kemudian memutuskan untuk menyusun satu versi standar Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan dalam bacaan. Salinan standar ini disebarkan ke seluruh wilayah kekhalifahan. Kemudian berbagai nama-nama Al-Quran diantaranya Al-Kitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Kalam, Al-Mu'aidah, Al-Hukum, Al-Balak, Al-Bushroh, Al-Hikmah, Al-Furqan, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, Al-Basyair. Isi kandungan Al-Quran ada 6, yaitu akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan juga sejarah. Fungsi Al-Quran itu sendiri adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, petunjuk bagi manusia, sumber ajaran pokok agama Islam, peringatan, dan pelajaran bagi manusia. Kemudian sejarah hadis. Hadis adalah laporan tertulis atau lisan tentang tindakan, perkataan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis digunakan sebagai sumber tambahan untuk menjelaskan semua dari isi Al-Quran. Kemudian pembukuan hadis. Proses pembukaan hadis merupakan langkah penting dalam menjaga menyusun ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, para ulama Islam memahami perlunya mengumpulkan dan memilah-milah hadis agar dapat diakses dan dijadikan sumber daya hukum dengan lebih terstruktur. Kemudian beberapa tahapan pembukaan hadis diantaranya adalah penulisan hadis pada masa sahabat, pembukaan pada masa tabi'in, usulan hadis oleh Umar bin Khattab, pembukaan resmi oleh Utsman bin Affan, dan juga pembukaan oleh para isma hadis. Kemudian nama-nama hadis berdasarkan tertentu. Bagian atau istilah hadis rawi, sanad, matan, muharif, mudawin, hadis berdasarkan sandaran, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Kemudian hadis berdasarkan kualitas, hadis sahih, hadis hasan, hadis qudsi, hadis dhaif. Fungsi hadis itu sendiri adalah al-taqid, al-tafsir, al-tahsin, al-am, al-ta'yin, al-tashri', nasah. Kemudian yang terakhir adalah mustahid atau syarat menjadi mustahid
ada 5. Yang pertama adalah mengetahui dalil syar'i, mengetahui ilmu hadis, mengetahui nasih dan mansuh, kemudian mengetahui bahasa Arab dan usul fikih, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan kuat untuk beristimbat. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.